Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Untuk kawan kelas, silakan dipimpin lagi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, saya absen dulu. Hadir. Bayu Saputra, Hadir, Pak. Gramedia, Pak Robi, nama Rizky Pratama. Bem, Semua yang saya panggil hadir. coba. Jadi hadir semua ya, alhamdulillah. Ya. Apa kabar kalian? Baik, Pak. Pertemuan kita kali ini saya akan membahas tentang Bang, tadi maju, Bang. Nah, ini adalah materi yang saya sampaikan hari ini. Mulai dari temanya ini akan bahas ini. Nah, berikutnya adalah mungkin kalian pernah mendengar ya apa yang disebut dengan KA, yaitu kecerdasan artifisial. Kenapa kok bukan AI? Nah, AI itu bahasa Inggris, Artificial Intelligence. Nah, bahasa Indonesia-nya kecerdasan buatan. Nah, kalau disingkat jadinya KB. Oh. KB kalau di Indonesia harga bencana. Makanya pemerintah merubah singkatannya menjadi KA atau kecerdasan artifisial. Itu pengertian dari KA atau AI. Nah, silakan disimak video ini. Ini masa depan kita saat di Indonesia. Ini adanya di sana. Di Rusia, di Cina. Aku bilang apa? Rusia dengannya aku. Cina. Iya, dulu ya yang sebelum masih zamannya Insinyur Soekarno ya, Dip. Masih bagusan Indonesia daripada Cina, Dip. Kan maju di sana. Terakhir mah yang jelek ya, tahun 95. Ingat aku masih Karapa Isra itu kelas 7. Nah, ingat awal, Dip. Ada pokoknya terakhir Indonesia jelek tuh ya. Maksudnya udah masanya habis ya, 95 tahun. Udah 1995 ya. Udah jelek ya. Iya ya. Sing lang silaw bela lai tung lai. Apa marin mata gitu. Salam. Ya Allah, semoga aman aja ya Allah. Cok, gak ada populasi, Lip. Gak ada populasi. Ada dah. Iya dah. Masa ada dah ya. Populasi, Lip. Populasi Cina banyak kan. Iya ya. Enak ya kalau ada hidup populasi tanpa populasi enak ya. Gak ada kita. Iya. Gak ada populasi ini sama dengan kita. Kita sopirnya aja. Kita sopirnya. Itu tadi video tentang mobil yang otomatis. Kalau biasanya di kan belum ada ya. Dan
semua tantangannya terakhir adalah ketika pengembangan. Nah, saya ingin tahu dari video tadi, kira-kira kalau itu diterapkan hari ini di Tanjung, kelemahannya apa? Iya, Bang. Angkat tangan. Jadi misalkan Angkat tangan. kalau yang naik angkutan umum karena ada supirnya, ada Ya. pengendara. Kalau tiba-tiba nggak ada itu, banyak kosong. Oke, yang lain. Kalau hari ini atau tadi pagi ada kendaraan seperti itu, jadi semua angkutan umum aksian itu sudah habis ketika ini. Kira-kira yang terjadi apa? Macet, Cok. Habis seru. Macet, Lip. Nggak kaget kan ya? Kaget Pak. Nanti perlu apa? Kalau kaget biasanya ngapain? Kalau orang kaget atau pertama kali tahu nggak sama dengan biasanya, Menyesuaikan diri. kenapa? Menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri. Nah, yang lain apa kira-kira? Nah, kemarin Maksud. Iya, iya. langkah itu kan kaget kan ya? Ya, Pak. Yang dilakukan apa? Apa langsung bilang alhamdulillah saya tinggal masuk sekolah? Iya kan? Iya, Pak. Ya. Kalau biasanya harus pakai surat izin, biasanya pura-pura sakit, akan ambil langkah, alhamdulillah ada surat izin. Nah, sekarang kalau yang terjadi adalah kamu kebiasaannya tiap hari pakai angkutan umum, tiba-tiba pagi nyegat di pinggir jalan, yang ada cuma kendaraan seperti itu. Yang kalian lakukan. Kalau kamu apa, Dek? Pulang. Coba. Saya ingin tahu apa yang kalian lakukan. Mau pulang aja, nggak ada pesan. Nggak ada pesan. Pulang. Atau kepo, cari tahu caranya. Coba satu aja yang lain. Apa, Lip? Ya, udah dijawab ya. Ya. Pulang gitu ya. Iya, Pak. Coba pulang. Nah, sekarang kecerdasan artifisial itu mengalami banyak perubahan-perubahan. Nah, dulu di awal ada sebuah sistem komputer, itu ada namanya era simbolik. Era simbolik itu awalnya manusia menggunakan logika, dan logikanya itu dibentuk dalam sebuah simbol kode. Nah, berikutnya kalau dulu zaman manusia purba dan sebagainya itu pakai simbol kode, lanjut lagi ditemukan sebuah Hidupin lagi, Pak. ditemukan sebuah komputer. Nah, akhirnya dia dimasukkan di dalam sebuah mesinnya hanya belajar. Bagaimana belajar? Ya, karena kita manusianya atau programnya kita masukin data sama mesinnya atau sama komputernya disimpan di olah atau dikelola kembali sesuai dengan permintaan. Nah, kemudian yang terbaru sekarang itu namanya deep learning. Deep learning itu sama seperti misalkan Robi tanya ke Anissa, misalkan ya, kamu tadi siang makan pakai atau enggak? Karena manusia normal, Anissa menjawab, aku pakai nasi sama ikan ayam sama telur. Suaranya masuk. Nah, dia manusia. Tapi karena Nisa ini jengkel sama Robi, ketika Robi tanya dia nggak jawab, malah dia kabur. Bisa bayangkan? Siapa? Nah, kalau yang di learning ini dia nggak punya rasa benci, iri dia nggak punya. Jadi ketika Robi marah-marah ke AI-nya atau GPT marah-marah, dia nggak akan marah balik sama Robi. Jadi kita nggak perlu utama. Ketika si Robi bertanya kepada ChatGPT, maka ChatGPT akan menjawab. Itu bedanya AI dan dia nggak punya emosi. Beda dengan kita. Iya, kita mempunyai emosi. Nah, ini maksudnya era simbolik. Kemudian masuk ke mesin, pembelajaran mesin,
misalkan ada GPT, Veo, sekarang kalau tadi transformasi atau perubahannya, sekarang AI itu berdasarkan kapabilitas kemampuannya. Yang pertama adalah artificial intelligence, ya, kemampuan manusia superhuman kamu hanya membutuhkan tertentu. Contohnya menggunakan satu bahasa ke dalam bahasa yang lain. Ini misalkan grammar. Jadi kamu nggak bisa bahasa Inggris, tapi kamu ingin bikin cerpen pakai bahasa Inggris, kamu bisa pakai grammar. Atau yang paling sederhana pakai Google Translate. Kemudian yang kedua, kita bisa general intelligence. Nah, itu ada biasa setingkat manusia. Jadi yang intelligence tinggi. Nah, kalau berdasarkan fungsinya itu ada 4. Yang di mesin, kemudian memori, domain. Nah, ini contoh dari rakit mesin. Kalian ketika ketik itu pasti akan disarankan nonton ini, nonton itu, mana yang tren, mana yang direkomendasikan. Nah, ini contohnya. Kalian nonton YouTube, nonton apa, itu biasanya video rekomendasi. Kemudian ada limited memory AI. Limited memory AI contohnya yang mobil tadi. Ya, Pak. Yang di awal. Jadi mobil otonom itu dia menyimpan data siapa yang order, dia mau kemana, data dari mana itu disimpan, tapi enggak selamanya disimpan. Setelah terselesaikan ya sudah dibuang, karena dia disebut limited memory AI. Jadi database-nya terbatas. Kemudian ini ada tugas, silakan di scan, kemudian bisa dikerjakan cara membuat peta konsep pemanfaatan data ya. Akan dikerjakan. Bisa dikerjakan. Seperti saya tadi, data privacy. Ini contoh kalau kita pakai Whimsical ya. Kita bikin mind map pakai Whimsical. Mengenerate mind map berdasarkan prompt yang kamu berikan ke ChatGPT. Istimewanya, hasil dari mind map ini bukan hanya berupa gambar, tapi juga bisa diklik dan akan mengarahkan kamu ke Whimsical. Nah, itulah cara membuat mind map dengan langsung di Whimsical atau di custom GPT. Semoga tutorial ini membantu teman-teman dalam membuat mind map dalam keperluan apapun. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Sudah selesai ya pengerjaan LKPD-nya. Saya minta satu anak untuk presentasi ke depan. Bayu Saputra, silakan. Geser yang sana biar nggak kena layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan tugas dari Pak Amit yang berjudul kecerdasan artifisial di bidang pendidikan. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, masa depan dan potensi pengembangan AI di pendidikan. Dan yang kedua, tantangan dan pertimbangan etis AI di pendidikan. Nah, masa depan dan potensi pengembangan AI di pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, tren teknologi AI yang berkembang. Yang kedua, peluang inovasi pembelajaran. Dan yang ketiga, rekomendasi untuk implementasi berkelanjutan. Next, yang tantangan dan pertimbangan etis AI di pendidikan dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama, isu privasi dan keamanan data. Yang kedua, kesenjangan akses teknologi. Dan yang terakhir, aspek etika dan pengaruh sosial. Nah, ini berikut contoh-contohnya juga. Yang pertama, integrasi AI dengan realitas virtual dan argumen reality. Yang kedua, pengembangan AI yang semakin cerdas dalam memahami kebutuhan individual siswa. Dan yang ketiga, kolaborasi antara AI dan guru untuk menciptakan metode pengajaran baru. Dan yang terakhir, contohnya pelatihan guru dalam penggunaan teknologi AI
Dan yang terakhir, pengembangan regulasi yang mendukung inovasi tanpa mengorbankan etika. Contoh yang terakhir, perlunya perlindungan data pribadi siswa dan guru. Dan yang kedua, kebijakan transparansi dalam mengumpulkan dan penggunaan data. Dan yang ketiga, resiko ketimbangan antara sekolah dengan sumber daya berbeda. Dan yang ketiga, upaya pemerataan teknologi agar semua siswa mendapatkan manfaat AI. Dan yang keempat, menghindari ketergantungan berlebihan pada AI dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, menjaga peran guru sebagai pendidik utama dan pembimbingan sosial. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai Tepuk tangan. jauh. Oke. Terima kasih Mas Bayu. Kita lanjutkan. Itu tadi hasil pengerjaan contoh LKPD 1. Dari sini kira-kira ada yang masih bingung tentang dasar-dasar AI? Tidak ya? Oke, alhamdulillah hari ini materinya sudah tersampaikan dengan baik, tugasnya juga sudah terselesaikan, maka ya berakhir sudah materi kita hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bisa lanjut ke pelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.